Hai Ayah Bunda, kita berjumpa dalam program Mini Parenting di channel YKB, GKI TV, bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga. Saya Yusuf Cahyapurnomo. Kita akan berbincang-bincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia putra-putri Ayah Bunda, yaitu dunia anak. Kali ini adalah dengan topik mengenal temperamen anak bagian kedua. Pada bagian pertama kita sudah belajar mengenal temperamen anak. Ada 4 temperamen yang dimiliki oleh anak-anak kita, yaitu sanguin, kolerik, flegmatik, dan melankolis. Pada bagian kedua ini, sebagai orang tua, kita perlu mengenali bagaimana orang tua bersikap jika anak kita memiliki temperamen tertentu. Misalkan, jika anak kita bertemperamen sanguin, maka anak kita akan senang dengan orang yang mendengarkannya dan tertawa bersama-sama dengan dia. Dia akan senang dengan orang yang memuji dia dan mendukungnya. Karena itu, Ayah Bunda sediakan waktu untuk banyak mendengarkan dia, karena dia akan banyak berbicara. Bersabarlah jika ia banyak berbicara, karena memang anak sanguin adalah anak yang dominan dan suka bicara apa saja, di mana saja, kapan saja. Anak sanguin akan lebih baik dan berkembang jika dia bisa belajar mengorganisasi waktunya, belajar memperhatikan waktunya. Terkadang saja memang diminta untuk tidak terlalu banyak bicara jika mengerjakan sesuatu agar dia bisa konsentrasi. Anak kita yang sanguin dalam hal belajar adalah kadang-kadang tidak menjadi siswa yang baik karena ia sangat gelisah, dia tidak bisa diam, dia tidak disiplin. Orang tua perlu mendorong untuk ia belajar mengerjakan satu hal sampai selesai, baru ia mengerjakan yang lain. Kenapa demikian? Karena memang minatnya pendek dan ia mudah terusik, sulit untuk bisa berkonsentrasi lama. Ayah Bunda yang kedua, jika anak kita bertemperamen kolerik, maka anak kita cenderung untuk mengatur, cenderung untuk mengendalikan. Bagaimana caranya? Cara anak kolerik mengatur dan mengendalikan itu biasanya dengan ancaman dan dengan sikapnya yang marah. Jadi sebagai orang tua, kita tidak perlu bernada tinggi atau bersuara tinggi kepadanya, karena nada tinggi itu akan disambut dia juga dengan teriakan, perdebatan, dan itulah yang cenderung dilakukan oleh anak-anak dengan temperamen kolerik. Lalu dalam hal belajar, anak kolerik sebenarnya pintar tetapi mungkin tidak cemerlang sekali. Ia akan suka pelajaran sejarah, geografi, mungkin bukan pengeja yang baik. Ia mahir membaca dengan cepat karena memang pikirannya bisa jadi pikiran yang cepat dan punya pikiran yang ingin tahu. Suka dengan bagan, diagram, grafik, yang itu adalah gambar-gambar yang sederhana. Beda dengan anak sanguin yang suka dengan gambar tetapi yang warna-warni. Kalau anak kolerik, ya gambar sederhana tidak masalah asalkan jelas itu apa buat dia. Ayah Bunda yang ketiga yang bisa kita belajar adalah jika anak kita bertemperamen melankolis. Maka anak kita cenderung menginginkan semuanya itu teratur. Ia ingin meraih kesempurnaan, melakukan segalanya itu dengan cara yang benar. Sebagai orang tua, Ayah Bunda perlu memperhatikan agar anak-anak melankolik ini bisa menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Mungkin ia perlu belajar bahwa segala sesuatu tidak terlalu dijalani dengan serius. Jalaninya dengan lebih santai. Kalau tidak sesuai dengan jadwal, kalau tidak sesuai dengan yang diatur, ya biarlah itu bisa mengalir apa adanya. Nah, anak ini akan berkembang jika mereka lebih santai, tidak serius, tidak terlalu banyak serius, tidak terlalu banyak khawatir. Karena memang punya kecenderungan bahwa anak-anak melankolis adalah mudah khawatir terhadap apa saja. Dan yang dikhawatirkan seringkali juga tidak terjadi.
Berikutnya ayah bunda, jika anak kita bertemperamen flegmatik, maka anak kita cenderung santai. Ada kalanya ia melucu, tapi dia punya kecenderungan untuk menghindari konflik. Dia tidak suka bertengkar. Bagaimana cara mengendalikan situasi? Biasanya anak kita itu memiliki sikap yang menunda-nunda atau perilaku yang menunda-nunda. Misalkan ini, disuruh merapikan mainan, dia akan segera menjawab iya, supaya tidak dimarahi. Tetapi sebenarnya agar tidak konflik itu ya dia menjawab iya, tetapi kemudian tidak merapikan barang-barangnya dan dia menunda-nunda. Nah, ini yang perlu ayah bunda perhatikan. Lebih banyak untuk mengingatkan agar dia tidak menunda-nunda itu adalah salah satu hal yang ayah bunda bisa lakukan. Karena ia cenderung santai, kurang terorganisasi, kamarnya bisa berantakan, dan dia santai dengan hal itu. Maka orang tua, ayah bunda harus lebih ekstra untuk menanamkan disiplin, tanggung jawab. Barang-barang tidak boleh dibiarkan dengan santai di sembarang tempat misalnya. Dia perlu disiplin terkait dengan barang-barang dia. Dia perlu bertanggung jawab dengan barang-barang dia, mengembalikan pada tempatnya. Inilah ciri-ciri dari anak dengan kepribadian flegmatik. Sebagai penutup, akhirnya ayah bunda, anak kita memiliki temperamen yang berbeda-beda. Mereka memiliki kekuatan, mereka juga memiliki kelemahan. Dengan memahami kelebihan dan kelemahan itu akan menolong ayah bunda untuk tahu bagaimana cara memperlakukan mereka dengan tepat, dengan memperhatikan sesuai dengan temperamen masing-masing. Terima kasih telah bergabung dengan program Mini Parenting. Silakan like dan subscribe channel ini, dan ayah bunda jangan lupa share juga kepada orang tua yang lainnya.